Hari ini saya ingin bagi tentang Lot. Saya tetap meyakini dan tetap berpikir bahwa ketika kita lama mengikut Yesus, ketika kita lama melayani, ketika usia kekristenan kita semakin bertambah, belum tentu hari ini kita masih dipimpin oleh Roh Kudus. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Jangan-jangan kita dipimpin Roh Kudus itu minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Hari ini ketika hari ini Tuhan menaruh dalam hati saya ingin memberikan sebuah cermin pertanyaan. Apakah hari ini saya masih dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah sampai hari ini setiap keputusan yang saya ambil, apakah dipimpin oleh Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara. Karena setiap hari kita akan membuat keputusan. Amin. Masalahnya apakah ketika kita membuat keputusan, kita mengizinkan untuk Roh Kudus memimpin kita, itu berbeda. Dan saya akan memulai dengan ini Bapak Ibu Saudara. Pernah gak Bapak Ibu Saudara ke Bali atau ke Semarang atau ke Jogja? Dan pada akhirnya tidak tahu jalan dan kita dipimpin oleh Google Maps. Yang pernah bisa, karena saya tahu, saya sering melihat Bapak Ibu Saudara pemimpin di tempat ini itu sering kuliner katanya Bapak Ibu Saudara. Panggilan hidupnya selain pemuritan juga mencobai makanan semuanya Bapak Ibu Saudara. Kuliner is my lifestyle. Dan ketika kita dipimpin oleh Google Maps, kenapa kok kita itu mau dipimpin oleh Google Maps Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak tahu tempatnya dan kita perlu orang lain, teknologi untuk menuntun kita ke tempat tujuan kita. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Bahkan itu kalau sampai lewat gang-gang, Bapak Ibu Saudara tetap percaya kan? Tidak pernah disesatkan kan? Tetap aja belok kanan, yakin tak ini, yakin tak Pak, yakin tak yang, yakin aja. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Kita pernah mengalami itu. Dan ketika disuruh belok kanan, nurut aja. Nggak pernah loh Bapak Ibu Saudara, ketika saya pakai Google Maps, terus disuruh belok kanan, nggak mau aku belok kiri. Disuruh belok kiri, nggak mau aku belok kanan. Siapa kamu ngatur-ngatur hidupku? Sepakat Bapak Ibu Saudara? Kan nggak ada kan? Artinya semua orang itu sebetulnya bisa dipimpin loh. Masalahnya mau nggak sih? Siapa yang pernah menggunakan Google Maps? Siapa yang dipimpin oleh Google Maps? Angkat tangannya pernah. Yang pernah angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, semuanya pernah. Sekarang pertanyaannya saya ganti Bapak Ibu Saudara. Siapa yang pernah dipimpin oleh Roh Kudus? Yang sampai hari ini masih dipimpin oleh Roh Kudus, angkat tangannya. Nah kan, tepat sekali saya ada di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dipimpin Google Maps saja mau, kenapa kita dipimpin Roh Kudus enggak mau Bapak Ibu Saudara? Kalau dengan Google Maps aja loh, kita itu percaya sampai kok tujuan. Loh dengan Roh Kudus kenapa kita selalu mempertanyakan? Coba lihat kanan kirinya, kamu disinggung itu loh. Dipimpin Roh Kudus seharusnya bukanlah sebuah beban, tapi itu adalah hak istimewa yang kita miliki sebagai orang Kristen. Ada kebanggaan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberikan perpuluhan, itu ada sebuah kebanggaan bukan beban. Kenapa? Saya masih bersyukur diberikan pekerjaan. Saya masih bersyukur masih bisa mendapatkan gaji. Artinya sama Bapak Ibu Saudara, kita itu dipimpin oleh Yesus loh Bapak Ibu Saudara. Adalah suatu kebanggaan bila hidup kita ini dipimpin oleh Allah di atas segala Allah loh. Dan orang Kristen punya hak istimewa. Tidak semua orang tahu rahasia ini Bapak Ibu Saudara. Kita itu dipimpin oleh Allah yang mengetahui hari esok. Allah yang mengetahui apa yang terjadi tahun depan. Allah yang hebat, yang punya rancangan yang damai sejahtera. Kita dipimpin oleh Allah yang seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Masalahnya kenapa kok kita gak mau dipimpin? Apakah kita terlalu sombong dan sudah mengerti banyak hal. Sehingga kita tidak mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita ke depan. Banyak orang Kristen yang makin lama, makin mengikut Kristus. Banyak pengalaman. Tambah susah untuk mengandalkan Yesus dan mendengar suaranya. Setiap keputusan yang diambil tidak perlu tanya ke Tuhan. Tidak perlu kita berdoa. Berapa banyak yang seperti itu Bapak Ibu Saudara? Di sini tidak ada, saya katakan lagi, di luar banyak. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan kita percaya, belajarlah bahwa percaya kepada Yesus membawa kita kepada keselamatan, dipimpin oleh Roh Kudus membawa kita kepada transformasi. Bahwa keselamatan itu ada anugerah dari Tuhan melalui iman kita kepada Yesus. Sedangkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah proses pertumbuhan yang seharusnya menjadi ciri khas setiap orang yang percaya. Saya sangat suka tema bulan ini dipimpin oleh Roh Kudus Bapak.
Karena orang yang berhenti untuk dipimpin Roh Kudus, orang itu akan berhenti untuk bertumbuh. Karena pertumbuhan tidak datang oleh karena kita banyaknya pelayanan atau banyaknya kita di gereja. Pertumbuhan datang ketika kita itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang jadi masalah itu sama Bapak Ibu Saudara. Dipimpin Roh Kudus saja nggak mau. Siapakah coach, CGL, TL dan gembala yang memimpin kita? Halo. Dipimpin Yesus saja masih bisa memberontak, apalagi dipimpin manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi saya lihat sekali lagi, saya percaya orang-orang di sini baik-baik semuanya, lemah lembut. Tidak ada yang memberontak. Tidak ada yang marah-marah. Semuanya bisa dipimpin oleh Yesus. Yang sepakat katakan amin. Lihat kanan kirinya, sungguhan. Kita akan belajar dari Lot, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10-13 dikatakan seperti ini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Alkitab tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa Lot menerima perintah langsung dari Roh Tuhan, tapi menolaknya seperti Yunus atau Saul. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa Lot mengambil sebuah keputusan berdasarkan dengan apa yang dilihatnya. Lot tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, tapi Lot dipimpin dengan apa yang dilihatnya. Lot melihat, Lot menilai, dan Lot memutuskan. Bagaimana sikap kita, respon kita kalau kita berada di posisi yang sama dengan Lot. Ketika kita melihat Sodom, kota Sodom dan Gomora itu indah, nyaman, hebat. Banyak airnya. Bahkan Alkitab ngomong seperti taman Tuhan. Apakah kita akan memilih jalan yang sama? Kenyamanan, kekayaan, cuan. Kita pilih itu saja. Yang penting hidupku enak. Dan aku tidak perlu mengandalkan Yesus. Dipimpin Roh Kudus akan selalu terlihat dari keputusan yang kita ambil, Bapak Ibu. Satu keputusan yang dilakukan oleh Lot mempengaruhi seluruh keluarganya. Bayangkan kalau kita kebalik. Bayangkan apabila Abraham yang diberikan kesempatan untuk memilih. Apakah Abraham akan memilih Sodom dan Gomora? Saya percaya bahwa Abraham tidak akan memilih kalau Tuhan tidak memberikan petunjuk. Abraham tidak akan memilih kalau Tuhan tidak menuntunnya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kesalahan Lot tidak ada di dalam catatan di Alkitab bahwa Lot itu mencari Tuhan. Lot itu berdoa terlebih dahulu. Lot menantikan suara Tuhan. Lot berpuasa. Tidak ditulis Bapak Ibu Saudara. Dia hanya buat keputusan dan minta itu dan dia pergi. Ia tidak dengan sengaja mencari pimpinan Tuhan. Saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Tidak dikatakan Lot itu berdoa dulu, berpuasa dulu. Setiap keputusan besar yang dia ambil, dia menanti-nantikan Tuhan dan tidak tergesa-gesa. Kita harus belajar kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus siap untuk diintervensi. Saya diberkati oleh khotbah dari Pastor Amos, Pak Amos yang berkhotbah, dia sharing Bapak Ibu Saudara. Saya ini untuk mendengarkan satu kalimat yang datang dari Tuhan. Saya itu puasa 1 tahun. Saya dengar itu langsung merinding lemak saya Bapak Ibu Saudara. 1 tahun full. Hanya untuk mendengarkan satu kalimat Tuhan. Dan dia menjadi nabi. 1 tahun Bapak. Saya mendengar itu kan ya oke aja. Pulang di rumah Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya merasa Tuhan berbicara dalam hati saya. Ngui mau gak kamu berpuasa? Saya sudah langsung angkat tangan. Jangan 1 tahun Tuhan. Badan saya ini sudah sangat minimalis. Puasa 1 tahun Tuhan. Saya kena pintu depan itu udah rontok tulang saya Tuhan. Saya gak mampu puasa 1 tahun. Saya jadi di sini, setiap saya khotbah di sini, tim hospitality selalu bingung mau makan apa. Karena orang ini gak mau makan sama sekali. Bapak.
Kemudian saya boleh enggak Tuhan, saya puasa 1 bulan aja. Untuk saya belajar untuk mau dipimpin Roh Kudus. Saya puasa 1 bulan ini Bapak Ibu. Bukan supaya itu saya itu hebat. Tapi saya itu sangat merindukan dan saya itu sadar. Tanpa Yesus menuntun hidup saya. Kita itu adalah pribadi yang rentan membuat kesalahan. Saya berpuasa, saya mati-matian menanti-nantikan Yesus. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya sadar. Tidak ada orang yang menjamin saya kecuali Yesus. Kalau kita mengerti itu Bapak Ibu Saudara, kita itu akan mudah untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Lot mengambil keputusan. Alkitab ngomong dengan jelas di Yeremia pasal 17 ayat ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Siapa yang kita andalkan Bapak Ibu Saudara kalau ada keputusan, pengalaman kita, kekuatan kita, pemikiran kita. Alkitab sudah ngomong jelas kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita sudah berada di dalam kutuk. Alkitab yang ngomong Bapak Ibu Saudara. Dan Lot mengambil keputusan yang besar tanpa melibatkan Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara sebuah keputusan besar tanpa melibatkan Tuhan dan kita berharap disertai. Kita berharap berkatnya datang dari Yesus tapi kita tidak mau untuk taat. Banyak orang Kristen yang seperti itu kan Bapak Ibu Saudara. Pinginnya berhasil tapi tidak mau dipimpin. Pinginnya berhasil tapi tidak mau mendengarkan. Pinginnya dipakai Tuhan besar, tapi tidak pernah taat. Sekali lagi saya katakan, tidak ada di sini semuanya baik-baik. Taat semuanya. Coba lihat kanan kirinya. Bener kan? Bener kan? Senggol sedikit suami istri. Dan kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa kita itu tidak percaya sepenuhnya Bapak Ibu? Apakah Yesus hanya menjadi Allah di dalam hari Minggu kita? Apakah Yesus hanya menjadi Allah di dalam CG kita waktu kita pelayanan? Tidak mungkin, setahu saya Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Tuhan itu tidak memberikan tuntunan, petunjuk dan bimbingannya. Kita yang seringkali tidak mau mendengar, kita yang seringkali takut untuk bertanya kepada Allah. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7a dikatakan seperti ini. Alkitab ngomong dengan jelas, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Bapak Ibu Saudara, Lot itu bukan orang yang berdosa loh. Lot itu orang yang benar. Sama seperti kita. Lot bukan orang yang jahat. Lot adalah contoh orang yang benar, yang membuat keputusan yang salah. Tidak semua keputusan yang salah itu dibuat oleh orang jahat. Kadang dibuat oleh orang yang percaya, yang berhenti dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana cara kita Bapak Ibu Saudara ketika kita memilih pasangan yang single? Jangankan Tuhan, orang tua gak setuju aja gak peduli Bapak Ibu Saudara. Itu di next gen, di sini gak ada Bapak Ibu Saudara. Di next gen gak peduli Bapak Ibu Saudara. Tanya ke Tuhan, boro-boro, orang tua gak setuju gak peduli. Nah itu orang tuanya telepon mungkin. Halo Bapak Ibu Saudara. Bagaimana karir, keputusan kita ke depan. Bagaimana ini pekerjaan saya. Apakah saya harus keluar atau stay. Tapi ini gak enak atasannya. Tidak semua atasan yang buruk itu menghasilkan dampak yang buruk bagi kita kalau itu adalah rencana Tuhan. Kadang Tuhan menyuruh kita stay tidak untuk mengubah atasan kita. Tapi kadang Tuhan menyuruh orang jahat untuk mengubah keadaan kita. Supaya kita siap dibawa kepada janji Allah. Jangan deket-deket resign. Anak next gen Bapak Ibu Saudara seperti itu. Resign. Dikit-dikit resign. Pemimpinmu gak cocok. Resign. Gitu aja sampai Tuhan Yesus datang. Terus bagaimana keadaan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah ketika kita membuat keputusan, kita tuh melibatkan Tuhan? Dan orang yang dipimpin Roh Kudus adalah pribadi yang siap untuk diintervensi oleh Tuhan. Saya suka cerita ini Bapak Saudara, tadi sudah cerita. Desember itu saya itu khotbah di sini, duduk di sana, depan sana. Desember lagunya
Walau gunung tak berpindah, Bapak Ibu Saudara. Dinyanyikan oleh Pak Yudi di sana itu. Jadi saya masuk, saya agak trauma ketika dia WL. Enggak. Saya duduk di depan. Biasa saja Bapak Ibu Saudara. Saya duduk biasa nyembah Tuhan. Saya tuh punya ketetapan dalam hati saya Bapak Ibu Saudara. By the way, anak saya itu 1. Dan saya enggak mau nambah. Kenapa? Ruwet. 1 anak itu sudah sangat-sangat ruwet Bapak Ibu Saudara. Saya itu ya memuridkan generasi ini adalah memuridkan yang paling susah itu anak saya Bapak Ibu Saudara. Semua yang saya lakukan itu dicontoh. Terakhir ke supermarket Bapak Ibu Saudara, saya itu sering bercanda dengan mama saya. Kalau mama saya ke troli gitu ya, di hoki itu troli, itu hampir dekat gitu Bapak Ibu Saudara. Saya selalu ambil makanan-makanan yang mahal, saya taruh aja Bapak Ibu Saudara. Supaya kalau dia di kasir nanti bingung, loh siapa yang taruh ini, siapa yang taruh gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya suka gitu loh. Kemarin Bapak Ibu Saudara saya ke hoki, saya bawa troli saya, terus saya kaget, loh siapa yang beli coklat mahal ini? Anak saya di belakang senyum-senyum. 3 tahun anak sekecil ini Bapak Ibu Saudara bisa meniru plek apa yang saya lakukan. Saya enggak pernah ngomong loh, tak ajari ya kamu caranya gini ya bercanda. Enggak Bapak Ibu Saudara. Dilihat loh Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saya lakukan. Excellent kan anak-anak zaman sekarang. Maka itu Bapak Ibu Saudara, selain Roh Kudus ada anak saya yang menjaga saya. Dilihat, diperhatikan. Dan ketika itu saya sudah merasa, nanti vaksin lagi. Nanti kalau sakit ngeredek lagi. Pusing. Belum lagi sekolah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada perbedaan antara anak hamba Tuhan dan tidak. Diskonnya cuma 10%. Nggak beda-beda amat. Susah Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu Saudara, dokter kesayangan istri saya. Itu ada di Mitra Kenjeran Bapak Ibu Saudara. Rumah saya di Wiguna. Terus melalui dari mer ke pojok itu Bapak Ibu Saudara. Mikir aja sudah capek Tuhan. Saya enggak mau anak kedua. Bukan trauma, cukup Tuhan. Pas. Ritme mengatur dengan mama juga enak. Saya ke gereja mama yang jaga. Nanti semuanya sudah enak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya enggak mau anak kedua. Duduk Bapak Ibu Saudara. Pak Yudi nyanyi. Walau gunung tak berpindah. Baru gunung tak pindah. Tuhan berbicara Bapak Ibu Saudara. Saya merasa Tuhan berbicara. Tahun depan kamu anak kedua. Pak Yudi tetap nyanyi. Saya enggak Tuhan. Berat bos. Nggak mau. Dengan semua kesusahan. Belum lagi Bapak Ibu Saudara. Saya lihat istri saya melahirkan normal. Itu saya nggak tega. Baik nggak saya? Berdarah, sakit. Dia itu adalah orang yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu ketika dia melahirkan normal. Dia lihat saya dengan mata yang kosong. Saya dijambak-jambak. Rambut saya ditarik-tarik. Baju saya. Istri saya bukan psikopat Bapak Ibu Saudara. Baju saya masuk ditarik-tarik. Saya enggak tega Bapak Ibu Saudara. Saya enggak tega lihat istri saya mengandung lagi dan harus melahirkan normal. Dengan semua enggak ketegaan itu Bapak Ibu Saudara. Saya katakan, biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus bukan berarti tidak pernah. Harus langsung semua taat. Enggak pernah Bapak Ibu Saudara. Lebih baik kita itu enggak taat di depan tapi mau melakukannya daripada sok taat tapi enggak pernah melakukan. Yayo, gak berubah. Dikasih nasihat, yayo, tapi gak dilakukan. Kemudian saya belajar, oke, Tuhan, saya mau taat. Saya sambil nangis, naik itu sambil nangis Bapak Ibu Saudara. Aku mau taat saja. Kalau engkau yang pimpin, engkau yang akan sediakan. Kalau engkau yang pimpin, engkau yang akan berikan aku kekuatan. Kalau engkau yang pimpin, engkau akan berikan perlindungan. Sudah Bapak Ibu Saudara, saya pulang jemput istri saya. Saya merasa Tuhan berbicara, kita harus anak kedua. Enak sekali jawaban istri saya Bapak Ibu Saudara. Kamu enak, saya yang mengandung. Coba biar Tuhan yang ngomong sendiri sama saya. Siap. 3 hari Bapak Ibu Saudara itu dia dapat mimpi. Banguni saya, iya kita anak kedua. Siap. Bapak Ibu Saudara, enak kok dipimpin Roh Kudus itu. Cuma derdek aja. Ketika itu saya melakukan itu. Pujian yang seharusnya biasa menjadi pujian yang benar-benar berdampak dalam hati saya. Kenapa? Karena Tuhan tidak kagum dengan suara yang kita kemukakan. Tapi Tuhan akan kagum dengan korban ketaatan yang kita berikan. Penyembahan kita akan berbeda, saat teduh kita akan berbeda. Bukan karena Tuhan itu hadir atau tidak.
Tapi ketika ada korban, kita itu mau dipimpin Roh Kudus dan kita mengalahkan daging. Saya itu percaya Yesus itu akan datang. Tidak pernah saat teduh kering, Bapak Ibu Saudara. Saat teduh kering itu bukan salah Tuhan Yesus. Saat teduh kering karena kita sudah lama tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dan kita gak mau taat. Tidak ada orang yang berhenti bertumbuh. Yang ada adalah orang yang berhenti untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dan hari kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan intervensi hidup kita, apakah kita ini siap? Kalau Tuhan berkata ini, saya sangat suka Bapak. Kalau Tuhan ngomong tidak, apakah kita itu siap atret? Tanya kepada Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud itu sudah punya ide, Daud itu punya sebuah mimpi yang cemerlang. Mulia sekali, dia ingin bangun bait Allah. Luar biasa orang ini. Dia ingin bangun, datang kepada Yesus dan Yesus ngomong enggak. Bukan kamu yang bangun, karena kamu seorang prajurit dan banyak menumpahkan darah. Bapak Ibu Saudara, ini orang yang berkenan di hati Allah. Orang yang punya usul yang mulia. Tapi tetap Tuhan ngomong enggak dan dia tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang dilakukan Daud, saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Di satu Tawar dikatakan dia kumpulkan semua bangsa Israel. Kepala pasukan, pahlawannya, anak, semua keluarganya dikumpulkan. Dia ngomong, saya ini punya hati niat untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengaksesi itu. Dan Tuhan berkata, biar anak. Bapak Ibu Saudara, kalau saya jadi Daud, saya itu bisa kecewa loh. Saya ini jadi prajurit untuk Yesus. Saya ini menumpahkan darah untuk bangsa Israel. Ngapain kok aku tuh gak boleh? Ini saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Orang yang dipimpin Roh Kudus belum tentu tidak pernah kecewa. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus tidak pernah kekecewaan memimpin hidupnya. Yang dikeluarkan itu baik. Semua orang boleh kumpul tapi dia gak ngomong Tuhan itu jahat. Berbanyak di antara kita yang Tuhan ngomong enggak. Kita kumpulkan orang-orang kita rasani. Tuhan itu kok gak adil. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus sekali berdaud aja dia berserah kok. Dan saya sangat suka ini loh Bapak Ibu Saudara. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu loh. Attitude-nya itu loh. Sekalipun itu Salomo yang bangun. Dia siapkan yang terbaik untuk Salomo loh. Kurang hebat apa itu? Contoh kalau aku gak jadi WL untuk event tertentu. Saya itu marah. Kenapa kok Tuhan gak pilih aku padahal aku lebih hebat? Terus yang dipilih yang C. Kita akan jelekan. WL-nya kurang ini. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu gak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok aku gak yang jadi CGL? Kenapa kok aku gak jadi coach? Kenapa kok aku gak jadi gembala? Wih sadis. Berat bosku. Kenapa kok itu diberkati kok aku enggak? Kenapa kok yang C itu hidupnya fasih kok aku enggak? Kita tuh harus siap Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan berkata tidak dan kita diintervensi, kita harus siap. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak mudah untuk kecewa ketika Tuhan tidak mengabulkan keinginannya. Ini saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Iman yang dewasa tidak diukur dari berapa banyak doa yang dikabulkan, tetapi dari kesetiaan kita ketika Tuhan berkata tidak. Kristen yang dewasa itulah orang yang bukan seberapa banyak doa yang dikabulkan, tapi dari kesetiaan kita ketika Tuhan berkata tidak. Kalau Tuhan gak menginginkan saya ke sana, kalau saya tidak diizinkan untuk melayani di event, kalau saya tidak diizinkan jadi CGL coach, gak apa-apa. Asal Tuhan dimuliakan, asal jemaat diberkati. Kalau kita itu seperti itu lemah lembut Bapak Ibu Saudara, saya percaya Pastor Antoni gak akan stres. Kalau semua jemaat di sini dipimpin oleh Roh Kudus, semuanya aman. Gembala tidak ada kerjaannya. Aman, tentram, semuanya berbuah, semuanya saling mengasihi, semua saling mendukung. Wah. Praise the Lord, oh my soul. Dan dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, akan selalu membuat daging kita tidak nyaman. Kalau kita sudah lama tidak mengalami ini, artinya hidup kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita sudah lama tidak menyalipkan daging kita, artinya kita sudah lama berhenti bertumbuh sekalipun kita ada di gereja. Sekalipun kita masih pelayanan. Sekalipun kita masih dipercaya. Bapak Ibu Saudara pernah gak menjumpai orang yang Bapak Ibu Saudara kenal sampai sekarang hidupnya gitu-gitu aja. Yang pernah menjumpai orang seperti itu bisa Nah kan. Saya tuh menjumpai loh Bapak Ibu Saudara.
Salah seorang teman saya itu melayani anak muda di sini Bapak Ibu Saudara. Bertobat sama-sama. Tapi 10 tahun berikutnya Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, orang itu bisa nggak berubah loh. Tetap aja pahit, tetap aja kalau ada gesekan dia lari. Tetap aja kalau ada gesekan tiba-tiba kuotanya handphone habis. Nggak bisa di WA, menghindar, punya jurus ninja, nggak ada itu tiba. 10 tahun, waktu tidak pernah membuat dia bertumbuh. Dipimpin Roh Kudus lah yang membuat kita itu bertumbuh. Dia bisa sama loh Bapak Ibu Saudara. Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita itu tetap ada di dalam posisi yang lama dan kita tidak pernah bertumbuh? Kita nggak pernah menyalipkan daging, boro-boro kita diintervensi, boro-boro kita menyalipkan daging. Mengalahkan dosa saja kita gagal. Mengampuni orang aja susah Bapak Ibu Saudara. Bayangkan. Tanya itu Kain Bapak Ibu Saudara. Kain itu menyerahkan persembahan dan tidak diindahkan oleh Tuhan. Ini ditolak sama Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Dia bisa marah loh. Dia bisa bunuh adiknya. Tuhan tidak benci petani Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu lihat bukan persembahannya tapi orangnya. Karena Alkitab ngomong dengan jelas Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Siapa kita itu jauh lebih penting daripada apa yang bisa kita beri. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin diingatkan dengan ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ingat orang muda yang kaya. Dia seorang pemimpin. Dia seorang anak muda. Dia datang kepada Yesus dengan berlari. Dan dia menyembah Yesus. Dia datang kepada Yesus. Attitude-nya baik. Tuhan ngomong, Tuhan kalau aku hidup kekal, apa yang saya lakukan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan blablabla. Semua sudah tak lakukan Tuhan. Ketika Tuhan ngomong, apalagi kalau kau ingin sempurna, jualah segala milikmu. Jual, kembali dan ikutlah aku. Tapi Alkitab ngomong dengan jelas, dia sedih pergi karena banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara, ini saya sangat suka ini. Jangan-jangan kalau Tuhan juga memperdengarkan suaranya, kita juga pergi dengan sedih. Karena Yesus itu tidak berharga lagi dalam hidup kita. Harusnya yang paling sedih itu Yesus. Karena Yesus kalah dengan harta duniawi. Wih, bayangkan loh Bapak Ibu Saudara. Kalau anak muda itu akhirnya dia jual. Akhirnya dia kembali kepada Yesus. Apa yang dia dapatkan Bapak Ibu Saudara? Dia mungkin gak akan mendapatkan apa tepuk tangan dunia. Dia gak akan mendapatkan kekayaannya. Segala air matanya, segala keringatnya itu dikasih ke Yesus. Tapi ini yang dia dapatkan. Sebuah kebanggaan bahwa dia sudah melakukan kehendak Allah dan sebuah ketaatan. Dan bagi saya itu merupakan hal yang sangat indah lebih daripada apapun. Siapa yang mau yang seperti itu katakan amin. Yang dia pikir dia ada di gereja, dia pikir dia melakukan semuanya. Sampailah dia mau dipimpin oleh Yesus. Ternyata dia tidak benar-benar menjadi murid. Apakah cinta kita kepada Yesus menjadikan Yesus itu satu-satunya Allah dalam hidup kita? Ataukah ada Allah-Allah lain? Jangan berpikir aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Kalau saya datang ke Yesus, Yesus nanti minta kekayaanku. Tuhan itu tidak semiskin itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu meminta apa yang mencuri hati kita lebih daripada Yesus. Dan Tuhan tuh pingin kok kita itu senang. Saya tuh punya anak Bapak, saya tuh pingin anak saya senang, saya beri yang terbaik. Nah itu loh saya itu loh Bapak yang jahat. Pingin yang terbaik untuk anak saya. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Masalahnya kita tuh percaya enggak sih Bapak Ibu Saudara? Orang yang tidak bisa diajar Tuhan, cepat atau lambat akan diajar oleh akibat dari keputusannya sendiri. Mendengar pimpinan Tuhan dan taat seharusnya jauh lebih baik daripada korban bakaran. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dikatakan seperti ini. Lalu Samuel berkata, manakah yang membuat Tuhan senang? Kurban yang dibakar habis dan kurban sembelihan lainnya atau ketaatan? Sesungguhnya ketaatan itu jauh lebih baik daripada persembahan. Mendengarkan dengan penuh perhatian jauh lebih baik daripada persembahan lemak domba jantan. Yang mau mendengarkan katakan amin. Yang mau dipimpin Roh Kudus katakan amin. Sudah siap Bapak Ibu Saudara dipimpin Roh Kudus?
Jika sudah lama kita tidak merasa terusik oleh Roh Kudus, mungkin bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tetapi karena hati kita berhenti untuk mau mendengar. Dan coba kita koreksi hati kita Bapak Ibu Saudara. Jangan duduk dengan ini Bapak Ibu Saudara. Lot kehilangan masa depan bukan karena ia tidak mengenal Tuhan, tapi karena ia terlalu percaya kepada matanya sendiri. Jangan biarkan apa yang terlihat baik membuat kita melewatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lebih baik berada di tempat yang dipilih Tuhan meskipun terlihat sederhana, daripada berada di tempat yang kita pilih sendiri, tetapi jauh dari kehendak Tuhan. Karena tempat yang paling aman di dalam hidup bukanlah tempat yang paling nyaman, melainkan tempat di mana Roh Kudus memimpin kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita cek, apakah kita sudah mendengar suara Roh Kudus? Coba kita undang lagi Tuhan masuk. Tuhan perdengarkan lagi suaramu sekali lagi. Tuntun aku, intervensi aku. Biar aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Biar kita mengejar sesuatu yang tidak bisa diberikan dunia. Yaitu pengenalan yang semakin dalam bersama dengan Yesus. Karena saya percaya ketaatan tidak pernah berhenti. Ketika kita mengikut Yesus, ketaatan kita dari perkara-perkara kecil menuju ke perkara yang besar. Dan biar kita didapati Bapak Ibu Saudara, jemaat gereja Marsion Siwankerto adalah jemaatnya dipimpin Roh Kudus dan masih dipimpin Roh Kudus. Bertumbuh, memuliakan Allah, punya masa depan yang benar-benar bergantung kepada Yesus. Biar keturunan cucu kita bisa melihat kita orang biasa yang mengandalkan Yesus yang luar biasa. Kita orang yang bersandar penuh kepada tuntunannya, bimbingannya. Bukan mata kita yang memimpin, bukan manusia yang memimpin kita, bukan orang lain yang memimpin kita. Tapi kita sungguh-sungguh percaya kalau Roh Kudus yang memimpin kita, semua akan aman. Amin Bapak Ibu Saudara.